Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, rekan, dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Penganut Agama Kepercayaan dan Problem Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia yang dilihat dari perspektif sosiologi agama. Dilihat dari latar belakangnya, Indonesia ini adalah sebagai negara yang plural. Ada yang tahu plural itu apa? Sebelum kita lanjut. Baik, jadi negara plural adalah bangsa yang dihuni oleh banyaknya beragama, budaya, suku, bahasa, adat, istiadat, tata krama, dan agama, baik secara teoritis maupun yang praktis. Ada yang tahu teoritis dan praktis itu apa? Baik, jadi secara teoritis adalah seperti penolakan pluralisme oleh sekelompok, baik oleh sekelompok kalangan tertentu, seperti itu. Kalau yang praktis yaitu kekerasan dan intervensi kebebasan bersama atau bersama beragama gitu. Baik teman-teman, jadi salah satu persoalan yang klasik yang krusial adalah status hukum dan status penghayat kepercayaan di Indonesia ini. Jadi pada tahun 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi atau MK mengeluarkan putusan yang menyatakan aturan pengosongan kolom agama di KTP maupun di KK bagi penghayat kepercayaan. Bagi penghayat kepercayaan, hal tersebut adalah institusionalisme atau atau kayak yang pro dan kontra gitu. Jadi hal tersebut mulailah muncul pro dan kontra di masyarakat dan lembaga seperti MUI yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, meskipun hak administrasi di Indonesia yang berkependudukan penghayat sudah diakui, masalah mereka tuh tidak selesai begitu saja teman-teman. Kenapa? Karena stigma sosial dan diskriminasi di ruang publik masih terlihat jelas dan sangat kuat efeknya. Dari contohnya yaitu ada teoritis dan ada praktis. Kalau yang teoritis adanya kelompok masyarakat yang menganggap pluralisme atau eksistensi agama lokal sebagai bentuk penyimpangan atau penistaan agama terhadap satu Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari yang praktis yaitu penganut kepercayaan sebelum keputusan MK ini dipaksa memilih salah satu dari 6 agama yang berada di Indonesia. Hal ini agar mereka bisa mendapatkan kartu identitas di Indonesia atau KTP ya. Nah, kemudian pada poin kedua yaitu ada definisi dan genealogi agama kepercayaan di Indonesia. Jadi istilah kepercayaan sering sekali disamakan atau disinonimkan dengan istilah lokal seperti kebatinan, kejawetan, dan klinik di Jawa. Jadi secara konsep, aliran kepercayaan adalah paham yang mengakui Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak berbasis pada 6 agama resmi. Jadi secara historis, aturan kepercayaan adalah indigenous religion
yaitu agama leluhur atau agama pribumi yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Oke, baik, kita lanjut. Terus ada penganut kepercayaan dikelompokkan jadi 4 hal, atau jadi 4 bagian, yaitu dari yang bersumber dari agama lokal gitu kan. Kemudian ada juga yang berlandasan ketuhanan atau kejawean. Kemudian ada juga penganut sekte atau pemahaman tertentu. Nah, kemudian yang keempat juga ada yang berorientasi pada kekuatan mistik. Ini seperti kayak Kreni, terus seperti kayak Cenayang dan lain sebagainya gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman rekan sekalian. Jadi contohnya itu ada 2 di sini yang saya lihat, yaitu ada agama lokal dan sistem nilai. Kalau yang agama lokal yaitu kepercayaan masyarakat, yaitu seperti di suku Baduy gitu kan. Mereka tuh mencakup ke Sunda Wiwitan yang di Banten gitu kan. Kemudian ada Buhun di Jawa Barat, ada Merapu di Sumba gitu, dan berbagai macam lain ya. Nah, terus kalau dilihat dari sistem nilainya ini ada praktek Mesu Budi, yaitu mengolah pada cipta, karsa, dan rasa untuk berserah diri kepada Tuhan yang menghasilkan tuntutan budi luhur gitu teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi untuk yang poin ketiga ini ada polemik sejarah dan politik penghayat kepercayaan. Jadi diskursus, apa itu diskursus? Ya, itu adalah gagasan secara verbal yang mengenai aliran kepercayaan. Jadi kepercayaan ini sudah dimulai sejak sidang BPUPKI pada tahun 1945. Namun posisi mereka memburuk setelah tragedi G30 SPKI, di mana hal tersebut muncullah stigma bahwa penghayat kepercayaan adalah bagian dari PKI. Nah, jadi hal itu pun diikuti oleh gagasan ketat melalui tim Pakem. Jadi Pakem itu pengawas ya teman-teman, pengawas aliran kepercayaan masyarakat. Di Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama dan TAP MPR Nomor 4 1978 yang menggeser kepercayaan dari agama menjadi sekedar budaya yang di bawah naungan dari Kemendikbud, bukan dari Kemenak lagi gitu. Nah, kemudian jadi rentetan aturan hukum di masa Orde Baru ini menyebabkan terjadinya eksodus besar-besaran, di mana penganut kepercayaan terpaksa harus pindah keagamaan gitu kan, dari yang resmi pindah ke agama yang resmi ada di Indonesia gitu. Kenapa? Karena hal itu demi menjaga keamanan politik dan pemohonan hak sipil. Jadi contohnya itu Contohnya itu seperti ketiadaan kepastian status hukum kala itu ya. Jadi penganut kepercayaan ini mengalami kesulitan yang amat sangat luar biasa dalam mengakses hak jaminan sosial, fasilitas kesehatan, pendidikan yang layak, dan itu pun sangat berpengaruh untuk melamar pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Jadi itu yang poin ketiganya. Nah, kemudian kalau dari poin 4 itu ada paradigma itu kerangka berpikir teman-teman, salah satu artinya ya.
kerangka berpikir kebebasan beragama di Indonesia. Jadi kebebasan adalah hak kodrati manusia yang memang wajib dilindungi oleh negara demokratis seperti di Indonesia ini. Paradigma kebebasan beragama ditinjau dari 3 aspek, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu rekan. Salah satunya itu dari historis. Apa sih kalau dari historis itu? Yaitu kesepakatan para founding fathers yang menjadikan Indonesia itu adalah sebagai rumah bagi berbagai agama gitu. Kemudian dari perundungan, jadi kayak di sini tuh seperti kayak dijamin kuat gitu ya, sudah dijamin kuat oleh Undang-Undang 1945 pada pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, serta ada di 28I ayat 1 mengenai hak asasi manusia. Kemudian ada pula sosiologis, yaitu realitas masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk secara sosiokultural. Nah, jadi secara hukum, material dan formal, Indonesia ini memiliki bangunan hukum yang kuat ya teman-teman Bapak Ibu sekalian, untuk melindungi kebebasan orang yang beragama termasuk termasuk seperti penghayat kepercayaan. Namun hal ini timbullah gitu ya kan, atau sering dibenturkan oleh klaim kebenaran tunggal dari kelompok-kelompok fundamentalis seperti itu. Jadi ada contohnya pada kata-kata seperti ini. Kalau tidak salah ya, setiap orang berhak atas kebebasan keyakinan kepercayaan, mengatakan pikiran atas sikap sesuai dengan hati nurani, ada sebagai hati nurani dengan suatu kebenaran seperti itu. Dan itu adalah bukti kuat landasan hukum yang tertulis bagi para penghayat. Itu ada di Undang-Undang 1945 juga. Kemudian di sini yang di poin kelima itu ada konstruksi sosiologi teori Peter dan Berger dari Amsterdam. Jadi jurnal ini menggunakan kacamata sosiologi agama untuk melihat kesetaraan antara agama resmi, yaitu agama yang ardi teman-teman, dan atau agama yang lahir dari kebudayaan gitu. Jadi dari aturan kepercayaan tuh melalui teori dialektika itu Peter L gitu kan. Agama dan kepercayaan dinilai sama-sama merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat terhadap nilai kebijakan dan realitas yang suci gitu kan. Sementara berdasarkan dari Emil Durkheim, esensi dari sebuah agama dan aktivitas ritual adalah untuk merekatkan solidaritas gitu ya teman, untuk menjaga solidaritas seperti itu ya, dan dan itu kohensi sosial, yaitu bukan pada perbedaan simbolisnya. Jadi karena sama-sama merupakan wujud kebudayaan dan konstruksi sosial, jadi yang mengajarkan keluhuran moral
maka secara sosiologis tidak ada perbedaan signifikan ya teman-teman antara derajat resmi dan penghayatan kepercayaan seperti itu. Nah, jadi contohnya yaitu ada dua ya, ada trialektika Beger, yaitu manusia mencurahkan, mengeluarkan gitu ya kan gagasan spiritualnya. Nilai tersebut melambangkan menjadi tradisi atau organisasi kepercayaan sebagai nilai sebagai organisasi kepercayaan dan generasi baru. Jadi menyerap nilai budi luhur gitu kan tersebut yang bisa di-mix gitu kan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada pula solidaritas dari Solidaritas Durkheim, yaitu ucapan spiritual berdasarkan doa atau festival gitu kan, atau festival adat penganut kepercayaan berfungsi menghapus pentingnya pribadi dan menjaga tentang kekuasaan kelompok gitu teman-teman. Jadi penghayat kepercayaan secara sah gitu ya, mengakui bahwa mereka itu memiliki Tuhan yang Maha Esa gitu, atau mereka memiliki Tuhan yang tunggal. Jadi mereka telah mendapat legalitas yang konstitusional melalui putusan MK pada tahun 2017. Jadi serta memiliki ruang sosial atau sosiologis yang setara dengan agama Ardi gitu kan. Jadi agama Ardi itu agama kayak agama bumi gitu kan, kayak Hindu, Buddha, Konghucu kayak gitu ya. Jadi hak kebebasan beragama dan hak sosial mereka itu harus dipenuhi secara sosial gitu kan, secara sosial dan secara utuh berdasarkan prinsip pluralisme dan inklusosialisme. Jadi gitu teman-teman. Nah, pada malam ini mungkin cukup sekian dari saya untuk menjelaskan jurnal tersebut ya. Mungkin teman-teman bisa baca nanti kalau bisa saya kasih linknya gitu kan, atau kalian gabut nanti bisa coba-coba baca gitu. Mungkin dari malam ini itu saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekurangan dalam saya menyampaikan penjelasan jurnal tersebut. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, jadi mohon koreksinya aja. Baik, karena sudah malam juga, terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat.